mahasiswa pendidikan. Aku Desma Deliani dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Selama ini, kita mungkin berpikir bahwa merencanakan pendidikan di kota besar itu sudah menantang. Tapi, pernahkah kalian membayangkan realita di daerah 3T, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal? Dalam perjalanan studi saya di semester 1 ini, saya menyadari ada ketimpangan besar antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Masalah utamanya bukan sekadar anggaran atau soal kepercayaan dari koneksi. Sehingga, perencanaan pendidikan kita bersifat sangat sentralistik. Instrumen dan budget diturunkan langsung dari dinas kabupaten tanpa melihat variabel lapangan yang nyata. Salah satu contoh kasus yang saya ambil adalah studi kasus dari tesis Bruno Ismail di Manggarai Timur, NTT. Di sana, rencana yang turun seringkali tidak nyambung dengan kondisi geografis yang ekstrim. Bayangkan, di Kecamatan Elar, supervisi akademik tidak bisa rutin dilakukan hanya karena akses wilayah yang sulit ditembus. Lagi masalah teknis lainnya, pengawas sekolah di pelosok terkadang harus menempuh jarak hingga 10 km hanya untuk mencari sinyal internet agar bisa menjalankan tugas administrasinya. Selain itu, pendekatan supervisi yang ada cenderung bersifat direktif atau satu arah. Pengawas datang hanya untuk memberi saran atau arahan tanpa adanya ruang dialog yang luas. Padahal, kompetensi SDM di lapangan butuh solusi yang lebih aplikatif. Dengan begitu, mari kita simak sedikit video yang diupload oleh Kak Erika Ricardo. Dia seorang YouTuber sekaligus content creator di bidang seni yang memiliki niat untuk membuat sekolah di daerah-daerah terpencil. Bukan sekadar instruksi formal. Murid di sana, dan mereka tuh kecil-kecil karena masih TK, PAUD guys. Emang, Karena pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sosial kultural yang sangat kompleks, terutama ketika memfokuskan perhatian pada wilayah yang dikategorikan sebagai terdepan, terluar, dan tertinggal. Karakteristik wilayah 3T tidak hanya didefinisikan oleh jarak fisik dari pusat pemerintahan, tetapi juga oleh keterisolasian akses terhadap sumber daya dasar, informasi, dan teknologi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki disparitas pendidikan yang sangat tajam. Misalnya, di Provinsi Papua, angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP baru mencapai 80,66% pada tahun 2021, mengindikasikan bahwa sebagian besar populasi usia sekolah di pedalaman masih belum tersentuh oleh layanan pendidikan formal secara optimal. Selain permasalahan sarana dan prasarana, budget, rendahnya distribusi guru yang berkualitas tetap menjadi hambatan lainnya. Terdapat kecenderungan di mana tenaga pendidikan berkualitas dan bersertifikasi menumpuk di wilayah perkotaan. Sayang sekali, sementara sekolah di wilayah terpencil sangat bergantung pada guru honorer. Dengan kualifikasi dan pelatihan yang minim, ketidakseimbangan ini diperparah dengan fenomena kekurangan guru, kualifikasi di bawah standar, dan ketidaksesuaian bidang keahlian yang menghambat efektivitas proses pembelajaran. Dapat sekali kita pahami, walaupun kekurangan guru, tapi seharusnya guru yang dialokasikan sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga pembelajaran bersifat efektif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam manajemen pendidikan dari pendekatan yang bersifat sentralistik atau top-down menuju pendekatan partisipatif yang tumbuh dari akar rumput atau bottom-up. Perencanaan partisipatif dipandang sebagai instrumen kunci untuk memastikan program-program yang dirancang pendidikan benar-benar responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu membangun rasa memiliki di kalangan masyarakat setempat. Melalui keterlibatan aktif tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan orang tua, sekolah di daerah 3T tidak lagi dipandang sebagai entitas asing, melainkan sebagai bagian internal dari komunitas yang didukung secara kolektif. Perencanaan pendidikan di Indonesia secara filosofis berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep Tripusat Pendidikan yang mengintegrasikan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks operasional modern, perencanaan ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik bangunan, tetapi merupakan proses terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, dan keterampilan secara aktif. Perencanaan pendidikan partisipatif menjadi krusial karena merupakan alat untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan pendidikan yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Teman-teman,
Dokumen-dokumen ini menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Manajemen perencanaan pendidikan, karena secara yuridis perencanaan pendidikan di Indonesia diatur dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Strategis atau RESTRA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencakup bagaimana pemerintah, dinas, dan sekolah melihat kebutuhan akan ruang kelas, tenaga pendidik, dan fasilitas penunjang lainnya berdasarkan data yang akurat. Di wilayah 3T, perencanaan harus memiliki fleksibilitas kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk mengkombinasikan keberagaman kondisi lingkungan dan sosial budaya setempat. Hingga solusinya adalah perencanaan yang efektif. Menurutku, perencanaan yang efektif harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen manajemen rencana pendidikan yang transparansi dan akuntabel. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah atau MBS, otonomi memberikan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara mandiri dengan melibatkan partisipasi aktif guru, staf, orang tua, dan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki relevansi yang kuat dengan dinamika lokal. Berikutnya kita ke mekanisme perencanaan partisipatif, tahapan rencana pengembangan sekolah. Sependek pengetahuanku, implementasi nyata dari perencanaan partisipatif di tingkat satuan pendidikan diwujudkan melalui penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Proses ini bukan sekadar untuk tugas administratif ya, tapi buah siklus manajemen yang bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kondisi sekolah saat ini dengan standar pelayanan minimal yang diharapkan. RPS berfungsi sebagai panduan strategis bagi sekolah dalam mengalokasikan anggaran dan mengembangkan program prioritas selama kurun waktu tertentu, biasanya 4 tahun. Nah, tahap awal dalam penyusunan RPS adalah melakukan persiapan dan analisis data secara mendalam. Sekolah harus menggunakan model proyeksi seperti analisis demografis untuk memprediksi jumlah siswa di masa depan, serta mempertimbangkan nih kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut. Analisis ini sangat penting di daerah 3T untuk memastikan bahwa sekolah tidak hanya menampung siswa, tetapi juga menyiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan bagi ekonomi lokal. Setelah data terkumpul, tim sekolah merumuskan sasaran jangka menengah yang dapat diukur kinerjanya. Langkah operasional selanjutnya melibatkan identifikasi penyebab kesenjangan pendidikan. Tim perencana harus secara jujur mengevaluasi apakah rendahnya hasil belajar disebabkan oleh minimnya sarana, kualitas pengajar guru, atau faktor eksternal lainnya, seperti ternyata motivasi siswa yang rendah. Ini harus diidentifikasi. Sekolah mengembangkan alternatif program untuk menentukan program dan prioritas berdasarkan 3 faktor utama: kesiapan sumber daya sekolah, kewajiban regulasi, dan dampak langsung terhadap kualitas belajar siswa. Program yang telah dipilih kemudian diperinci dalam perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, di mana pola biaya dan pendanaan diproyeksikan secara maksimal untuk menghindari defisit anggaran yang tidak terencana. Karena ketika kita sebagai administrator tidak boleh hanya duduk manis di depan laptop, kita harus turun ke lapangan. Kita perlu mendengar suara kepala suku, mendengar kekhawatiran orang tua, dan memahami budaya lokal mereka. Mengapa? Karena mereka lah yang paling tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak di sana. Selain itu, kita butuh kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas SDM, pengawas, dan menyediakan fasilitas transportasi yang memadai untuk medan ekstrim. Akses internet juga harus menjadi prioritas agar mereka tidak terisolasi dari informasi. Mari kita menjadi administrator yang tidak hanya pintar secara administratif, tapi juga memiliki empati yang tinggi, karena perencanaan yang baik dimulai dari kemauan untuk mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi ya. Aku Desma Deliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.